pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Baiklah, materi kita hari ini, siapa yang sudah tahu materi kita hari ini? Yap, betul. Materi kita hari ini adalah tentang teks narasi. Sebelumnya Ibu nanya, siapa yang sudah tahu apa itu teks narasi? Silahkan nonton, apa itu teks narasi? Ya, betul. Teks narasi adalah suatu bacaan atau karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan hukum. Sebelumnya, silakan Ananda buka buku bacaannya halaman 57. Udah? Di sana ada tentang teks narasi. Silakan Ananda baca dan dipahami terlebih dahulu. Ibu kasih waktu untuk membacanya 10 menit. Baiklah, bagaimana anak-anak Ibu? Sudah selesai membacanya? Ya, di sana apakah Ananda Ibu sudah membaca struktur-struktur teks narasi? Ada berapa struktur teks narasi? Ya, ada 4. Ada apa aja? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Siapa yang tahu apa itu orientasi? Ya, betul sekali Anton. Orientasi, sebelum Ananda semua masuk ke MTSN ini, Ananda semua sudah diorientasi. Orientasi di sini berupa pengenalan. Kalau Ananda biasanya pengenalan antara teman yang satu dengan teman yang lain, tapi ini pengenalan di dalam cerita. Pengenalan di dalam cerita ini ada berupa tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu. Dan kedua ada komplikasi. Komplikasi di sini apa? Komplikasi mulai terjadinya konflik, muncul permasalahan-permasalahan di dalam cerita. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi di sini adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam cerita tersebut. Yang keempat ada koda. Koda ini adalah bagian akhir atau bagian penyelesaian dalam cerita. Bagian akhir atau ending ini biasanya ada berupa bahagia atau sedih di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Apa Ananda semua sudah membaca ciri-ciri teks narasi? Ya, ciri-ciri teks narasi itu ada 5. Yang pertama, teks atau karangan berisi dalam cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa. Latihan Ananda, ada yang sudah paham dan ada juga yang belum ya. Ada yang sudah dapat 100, alhamdulillah. Ada juga yang masih kurang ya Ananda. Sebelumnya Ibu akan membagikan buku latihan Ananda terlebih dahulu ya. Anton, Afdia,
Baiklah, untuk menambah pemahaman Ananda tentang teks narasi, Ibu akan memberikan sebuah contoh tentang teks narasi dan kita bersama-sama menentukan struktur teks narasi ya. Dengarkan. Judulnya Keluarga Cemara. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba berkecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah, hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari, Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan, Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Itulah cerita teks narasi. Contoh cerita teks narasi judulnya Keluarga Cemara. Sekarang Ananda kita tentukan sama-sama di mana letak strukturnya ya. Menurut Ananda di mana letak struktur orientasinya? Yang pertama tadi orientasi. Di mana letak struktur orientasinya? Iya betul, di awal. Orientasi itu pasti biasanya selalu berada di awal. Yang arah sampai ke suka marah. Yang kedua ada komplikasi, di mana terjadinya mulai muncul konflik di cerita arah tersebut. Iya, dimulai aku bersyukur sampai peninggalan kakeknya. Konflik mulai terjadi di saat bapaknya mulai bangkrut, yang dikhianati oleh teman bapaknya sendiri. Yang ketiga, struktur ketiga ada resolusi. Di mana letak resolusinya? Iya, Bapak mulai lagi usahanya untuk membangkitkan keterpurukan mereka sampai ke kata-kata pernah hilang. Yang keempat, apa struktur yang keempat? Koda. Kodanya di mana? Ya, berkat kegigihan Bapak dan ketekunannya sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi sampai kepada kami. Itulah struktur-struktur dari teks narasi. Sekarang untuk tugas di rumah Ibu berikan, coba buka buku halaman 60. Udah, silakan Ananda baca ceritanya, dipahami dan tentukan struktur teks narasinya. Silakan Ananda kerjakan di rumah ya. Baiklah, karena bel sudah berbunyi, itu tandanya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.